Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati kita, insyaallah jazakumullah khair, Pak Haji Syukur, yang tadi malam bergegas ya datang dari Jambi, perjalanan panjang ke Kabupaten Merangin untuk membersamai subuh kita pada pagi hari ini. Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Forkopimda yang saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk amanah, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan sebaik-baiknya peran tugas yang Allah titipkan yang hanya sementara ini. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Joni Musa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Beliau ini sama-sama di Sudan dulu, Pak. Ya, alhamdulillah saya lebih lama dari beliau kalau di Sudan ya. Saya 12 tahun di Sudan Bapak Ibu sekalian, dari S1, S2, S3. Nah, kalau Ustadz Joni ini S2, S3-nya. S1-nya beliau di Al-Azhar, Mesir ya. Kemudian datang ke Sudan S2, S3, ketemulah kita di Sudan saat itu. Ada juga sahabat saya Ustadz Zaini Ardianto, ini kalau ini di Gontor, Pak ya. Jadi satu sahabat di pondok, satu sahabat di Sudan ya. Ketemu di Merangin, alhamdulillah. Saya tidak tahu bahwa ini kampungnya Ustadz Joni, dan alhamdulillah info dari beliau Ustadz Dasat Latif ya, Ustadz Abdul Somad ya sering datang ke Merangin. Saya dengan Ustadz Abdul Somad baru-baru saja dengan Ustadz Dasat hadir di acara perayaan pondok kami 100 tahun Gontor. Itu kemarin di bulan baru-baru di bulan Juni, seminggu yang lalu, saya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif itu diundang kiai di pondok kami, Ustadz Zaini sama Ustadz Zaini di Ponorogo, Jawa Timur dalam rangka 100 tahun Gontor. Nah, bersyukur lagi Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya menyaksikan antusias yang luar biasa ya. Ada acara wisuda pelepasan alumni pertama dari Pondok Ustadz Zaini Darul Hijrah. Tadi malam saya bersama salah satu murid kami, artis ibu kota ya, anak muda Syakir Daulay tadi malam ya. Pak Bupati juga ini dulu ya pemain FTV, Pak ya. Masya Allah, jadi nggak asing lah ya, kita sudah tahu beliau, alhamdulillah. Nah, tadi malam ramai sekali Pak Bupati, Masya Allah, padahal tempat Ustadz Zaini ini Ustadz di hutan. Saya sampai bilang sama driver ini, kalau saya ditinggal di tengah hutan di perjalanan, nangis saya Ustaz. Banyak jadwal saya ini bisa, aduh, Masya Allah ya. Tapi luar biasa, masyarakat datang dari berbagai daerah, ada yang bahkan datang dari Muara Bungo, datang ke acara tadi malam. Ramai sekali Masya Allah, penuh dengan mobil-mobil yang parkir ya, motor-motor dan seterusnya. Masya Allah. Dan saya heran Ustaz, waktu kemarin ketemu ya beberapa orang yang ada di sini, banyak yang ajak saya bahasa Jawa ya. Saya bilang, oh kok banyak orang Jawa di sini? Oh ternyata Masya Allah banyak transmigran dulu ya, waktu zaman-zaman Pak Harto katanya. Baik Bapak Ibu, Pak Bupati yang dimuliakan Allah ya, izin Pak, hari ini hari Jumat, hari yang diberkahi Allah, hari kesukaan Nabi, hari kesayangan Nabi, disunnahkan baca Al-Kahfi. Tadi kita sudah baca 10 ayat pertama. Kata Nabi SAW, man hafidha asyru awwali ayatin min suratil Kahf usima minad dajjal. Kata Nabi SAW, siapa yang hafal, siapa yang baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dihindarkan dirinya dari Dajjal. Bapak Ibu sekalian, nah tadi kita sudah baca 10 ayat pertama. Mudah-mudahan sempat Bapak Bupati dan seluruh jajaran, kemudian para masyarakat yang hadir, izin usahakan sebelum azan maghrib selesaikan Al-Kahfinya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi SAW, ini hadisnya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka diberikan dia 2 cahaya sampai datang Jumat yang depan. Artinya selama 1 minggu kita diberi 2 cahaya, dan cahaya itu langsung datangnya dari Allah Azza wa Jal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga saya mengingatkan, siapa tahu tidak ketemu
siapa tahu mungkin kita tidak berjumpa lagi. Saya ingatkan hari Jumat, ada kata Rasulullah SAW, fihi ithna asyara sa'ah. Di hari Jumat siangnya itu ada 12 jam, kata Nabi SAW. Dimulai dari paginya. Fihi sa'ah, di antara 12 jam di hari Jumat, ada satu waktu. La yada'u biha muslimun qattun illa stajaballahu du'a'ah. Kata Rasulullah, ada satu waktu di antara 12 jam siang di hari Jumat, tidaklah seseorang berdoa kecuali pasti dijawab doanya. Nah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, semua punya hajat pasti. Semua pengen sesuatu yang baik untuk Kabupaten Merangin, untuk dirinya, untuk keluarganya. Biasakan Pak, di hari Jumat itu doa setelah sholat asar. Kata Rasulullah, setelah sholat asar sampai azan maghrib, itu waktu berdoa paling mustajab di hari Jumat. Jadi kalau sudah sholat asar Pak, ini sederhana, tapi saya yakin sedikit sekali yang mengamalkan. Dulu ada seorang syekh kami di Sudan, itu guru kami, salah seorang ulama di Sudan, itu pernah bilang begini, dulu seandainya orang-orang mengamalkan ini, maka Masya Allah banyaklah di antara hajat-hajat mereka yang tidak dikabulkan ketika mereka berdoa, dikabulkan di hari Jumat. Kapan itu? Setelah sholat asar. Maka dahulu para ulama, kalau sudah sholat asar Pak, hari Jumat itu rata-rata menyendiri, cari tempat. Ada yang ke masjid sendiri, ada yang mohon maaf sekali cari tempat sunyi sehingga tidak ada orang yang melihat, terkhusus menjelang azan maghrib ya, jam-jam 5 seperti itu Pak. Cari tempat, jangan ada orang, angkat tangan baik-baik, doa baik-baik situ, itu waktu mustajab berdoa di hari Jumat. Hadisnya ini sahih Bapak Ibu sekalian. Sedikit di antara kita Pak, mungkin mohon maaf ini di Kabupaten Merangin atau di orang yang hadir di hadapan saya di Masjid Raya Al-Istiqomah ini belum banyak yang tahu. Ya. Ini penting Pak. Allah itu punya waktu-waktu yang Dia tahu kapan mustajab, kapan tidak. Berdoa, mohon maaf Pak, habis sholat zuhur dengan berdoa habis sholat subuh, beda kekuatannya Pak. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama Ramadan dengan 10 hari terakhir Ramadan, beda kekuatannya Pak. Berdoa di hari Jumat dengan berdoa, mohon maaf, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, beda kekuatannya Pak. Mohon maaf lagi Pak, beda kekuatannya ketika ada seorang yang beribadah di hari Arafah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dengan orang berdoa di luar tanggal itu, beda Pak. Karena Allah yakhtaru mayyasha, yakhtar, Allah itu menciptakan, wa yakhtar, dan Allah memilih. Allah pilih hari Jumat untuk Rasulullah di saat orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasrani memilih hari Ahad atau hari Minggu. Rasulullah memilih, Allah pilihkan untuk Rasulullah hari Jumat. Allah pilihkan ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ada pertanyaan, kenapa tidak di siang hari Lailatul Qadarnya Ustaz? Biar orang gampang dapatnya. Lalu dijawablah, kalau di siang hari mana perjuangannya? Makanya ditaruh di malam hari. Lalu bertanya lagi, kenapa tidak ditentukan saja tanggalnya Ustaz? Kenapa berpindah-pindah? Kadang-kadang tahun ini malam 21, kadang-kadang malam 23, kadang-kadang tahun depan 25, kadang-kadang 27. Kenapa pindah-pindah? Salah satu sebabnya supaya kita serius carinya. Karena kalau ditetapkan tanggalnya, nanti orang cuma ibadah di malam itu saja Pak. Jadi Allah itu maha adil Pak, maha baik. Dipilihlah waktu-waktu sesuai maunya Allah. Saya mohon maaf Pak, kalau Anda suka tahajud, boleh Pak sholat malam itu misal di awal waktu atau di tengah waktu. Sholat tahajud misalkan jam 10 malam, boleh. Qiyamul Lail jam 10 malam, boleh. Jam 11 boleh, jam 12 boleh. Tapi kalau Bapak tahajud jam 3, itu yang dinamakan sepertiga malam terakhir. Beda Pak pahalanya, karena di sepertiga malam terakhir turun Allah. Nazala rabbukum, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, bertanya, hal min sa'ilin, ada nggak yang berdoa? Saya jawab,
Hal min mustaghfirin, ada enggak yang beristighfar saya ampuni? Ada enggak yang meminta sesuatu dalam doanya saya kabulkan? Itu di sepertiga malam terakhir. Jadi orang tahajud jam 11 malam dengan jam 3, mana kira-kira yang lebih besar pahalanya Pak? Jam 3. Karena dia sepertiga malam terakhir. Saya kasih contoh lagi. Tadi ada celengan beredar nih. Sayangnya saya nggak bawa uang cash. Saya cari tadi, kirisnya nggak dapat. Ya, nanti minta rekening masjid aja. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu. Kalau subuh hari Anda sedekah dengan habis sholat zuhur, beda pahalanya Pak. Saya ulangi Pak. Sama-sama sedekah Pak. Sama-sama uangnya. Sama-sama harinya. Kalau Bapak sedekah subuh dengan sedekah zuhur, atau sedekah duha, atau sedekah asar, beda pahalanya. Jangan bertanya kenapa Ustadz. Jawaban paling sederhana, memang Allah yang pilih waktu-waktu terbaik untuk beribadah. Jadi sedekah subuh Pak, kelebihannya 3. Perhatikan ya. Kalau Anda punya uang, daripada disedekah zuhur, bawa subuh ke celengan masjid. Saya kasih nasihat ini. Demi Allah Pak, saya amalkan Pak. Tidak pernah miskin saya gara-gara sedekah subuh Pak. Alhamdulillah saya minimal 1 hari tidak kurang 100.000 sedekah saya. Iya. Dan saya selalu mau sedekah subuh. Kadang-kadang Pak Bupati karena susah sekarang uang cash, kadang-kadang itu kiris. Atau saya isi token listrik masjid, atau saya isi token listrik anak yatim, atau ada tukang sapu masjid raya, itu saya kasih. Saya minta rekeningnya. Subuh-subuh saya atur siapa lagi hari ini, besok siapa lagi, subuh Pak. Coba dengarkan hadisnya Pak. Ini hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan, siapa yang bersedekah di sholat setelah sholat subuh, maka dia didoakan dengan malaikat. Ada malaikat Pak mendoakan. Yang satu ini bilang begini, 2 malaikat berdoa Pak. Malaikat pertama bilang begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, lipat gandakan rezekinya yang sedekah di subuh hari. Bayangkan Pak, malaikat doakan nih setiap subuh. Ini hadis Bukhari. Yang satu lagi bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ini yang bahaya Pak, karena doa malaikat yang selanjutnya, malaikat yang lain bilang begini, ya Allah, tahan rezekinya orang-orang yang pelit di subuh hari. Astagfirullah. Jadi kalau mau sedekah Pak, bersedekahlah setelah sholat subuh. Hikmah pertama apa Ustaz? Ada doa malaikat di sana. Yang kedua Pak, Nabi pernah berdoa, ada doa Nabi di sana. Apa kata Rasulullah Pak? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku untuk amal solehnya di subuh hari. Makanya mohon maaf Pak, dulu nenek-nenek kita waktu kita kecil ya sering bilang begini, bangun sholat subuh, kalau tidak rezekimu dipatok ayam. Karena ayam aja udah bangun. Itu salah satu hikmah Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang kehilangan doa Rasulullah. Apa doa Nabi Pak yang berlaku? Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Maka orang-orang yang tidak bangun sholat subuh, mohon maaf Pak, rugilah dia dunia akhirat. Hilang doa Nabi dari dia. Apa doa Nabi? Berkahi umatku. Maka Pak, kalau ada di antara umat Nabi sedekah di subuh hari, dapat doa malaikat. 1. 2, dapat doa Nabi. Ada yang ketiga Pak, yang tidak kalah dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Subuh hari ini Pak, waktu yang disumpahi Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wal fajr. Demi waktu fajar. Demi waktu fajar, Anda tahu Bapak Ibu sekalian, demi waktu subuh yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, perhatikan, raq'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tadi setelah azan, saya lihat Pak Bupati sholat sebelum subuh 2 rakaat. Saya lihat juga yang lain jamaah sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi Pak, 2 rakaat sebelum subuh
lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka orang paling kaya di muka bumi ini bukan yang paling banyak hartanya, mohon maaf, yang paling rajin bangun sholat subuh dan dia ambil 2 rakaat sebelumnya. Kata para ulama, Pak, kalau 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sholat sunnah subuh, Pak, 2 rakaat sebelumnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, Bapak Ibu sekalian. Itulah sumpah Allah demi waktu fajar, wal fajar. Maka mohon maaf sekali, saya menemani banyak sekali Pemda, Pemkot, kabupaten kota, termasuk mohon maaf saya menemani banyak gubernur punya program safari subuh keliling. Saya pesan, ini kan masjid ke-6 Pak Bupati, sebagai saudara seiman, nanti saya juga tukaran nomor sama Pak Bupati. Sebagai saudara seiman Pak Bupati, saya ingatkan, subhanallah, mudah-mudahan Bapak istiqomah dengan program ini, Pak. Ya, saya doakan mudah-mudahan bisa jadi gubernur juga nanti. Ya, lanjutkan ini di Jambi. Ya, siarkan. Karena pemimpin kalau sudah sholat subuh, Pak, insya Allah dia sholat zuhur, insya Allah dia sholat asar, insya Allah dia sholat maghrib, insya Allah dia sholat isya. Saya ulang, Pak, kalau orang sudah bangun sholat subuh, jarang saya temukan orang sholat subuh dia tidak sholat zuhur. Jarang, Pak. Pegang kata-kata saya. Tapi banyak yang saya temukan sholat zuhur tidak sholat subuh. Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Dia sholat asar tidak sholat subuh. Banyak atau tidak? Banyak. Karena sholat paling berat sholat subuh. Waktu paling berkah subuh. Bahkan satu-satunya azan dari 5 waktu sholat. Perhatikan, Pak, satu-satunya azan dari 5 waktu sholat yang ada lafadz as-salatu khairun minan naum, hanya sholat subuh. Sholat lebih baik dari tidur. As-salatu khairun minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Bayangkan, setelah hayya ala sholah, hayya ala falah, khusus sholat subuh ditambah as-salatu khairun minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Bapak Ibu sekalian, percaya, Pak, percaya, ini janji Allah, ini waktu diberkahi. Siapa yang bangun sholat subuh, siapa yang ikut berjamaah sholat subuh, siapa yang hidup di sholat subuh, lalu kemudian dia berdoa, dia berzikir, dia bermajlis ilmu, dia bersedekah, apapun ibadahnya di subuh hari, semuanya diberkahi Allah. Lewat doa Nabi, ya Allah berkahi umatku di subuh harinya. Jadi kalau subuh masih tidur, Pak, berat rasanya, susah kalau kemudian dia mau sholat. Yang lain kalau sholat subuhnya tidak beres. Makanya, Pak, perhatikan, Nabi pernah bilang begini, asqalus sholati alal munafikin sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat paling berat untuk orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Mohon maaf, Pak Bupati, ya, kalau ini diwajibkan untuk Forkopimda, kalau Pak Bupati hadir, lalu Pak Bupati bilang sama seluruh jajaran, staf-staf di pemerintah Kabupaten Merangin, kita ada safari dakwah sholat subuh bersama Ustadz Farrozi, misalkan hari ini hari Jumat di Masjid Raya Istiqomah. Bapak Bupati lihatin ini orang-orang, Pak. Datang lagi hari Jumat ke-7, Jumat ke-8, misalkan subuh kemana lagi, subuh kemana. Percaya sama saya, Pak Bupati, yang sering bangun sholat subuh hilang darinya kemunafikan. Tapi kalau Pak Bupati lihat kok dia tidak pernah datang, ya, siap-siap mutasi saja Pak Bupati. Serius, Ustaz. Ya, kalau dia susah bangun subuh, tanda-tanda munafik ada, Pak. Mohon maaf, jangan marah, Pak. Iya, jangan marah. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Sholat paling berat untuk orang munafik. Apa itu orang munafik? Maaf, Pak, kalau al-kafirun cuma 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, jelas, Pak. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku. Jelas kalau orang kafir 6 ayat. Tapi giliran bahas orang munafik 11 ayat. Kenapa, Pak?
Karena ada ayat dalam Quran, mohon maaf Pak ya. Ya, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafiklah nanti yang paling berat siksaannya di paling bawahnya neraka. Fid darkil asfal. Kenapa? Karena orang munafik menampakkan kebaikan di luar, menyembunyikan kebencian di dalam. Hati-hati Pak Bupati. Banyak begini. Ya. Di depan kita baik, di belakang kita menikam. Munafik Pak. Lain di mulut, betul Ustaz. Lain di mulut, lain di hati. Ya. Cek dengan melihat sholat subuhnya. Dan itu adalah jaminan dari Rasulullah. Ustaz, apalagi tanda kemunafikan? 3 kata Rasulullah. Ayatul munafiki salasah. 3 tanda orang munafik. Ini selain dia susah sholat subuh, jadi sholat terberat untuk orang munafik 2, subuh dan isya. Jadi subuh dan isya. Tapi kalau sholat isya kan susah kita ngumpulin, karena malam kan orang istirahat, kita tidak tahu dia di mana. Tapi kalau sholat subuh, dia mesti bangun. Tidak ada alasan dia tidak bangun Pak, karena ini sholat subuh. Tidak ada waktunya panjang, sedikit waktunya. Kalau sholat isya panjang waktunya Pak, tapi sholat subuh sedikit waktunya. Tanda orang munafik yang lain Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, ini sengaja kita bahas Pak Bupati, mumpung hari Jumat, mumpung waktu pagi, waktu subuh. Idza hadatsa kadzab. Kata Rasulullah, tanda orang munafik itu gampang Pak. Mau tahu dia di pertemanan, mau tahu dia di persahabatan, mau tahu dia di keluarga. Siapa nih keluarga saya ciri-ciri orang munafik? Kata Rasulullah, tandanya 3. Kalau dia bicara dia suka bohong. Idza hadats kadzab. 2, wa idza wa'ad akhlaf. Kalau dia suka janji, kalau dia berjanji, dia sering ingkari. Wa idza tumina khana. Ini yang paling penting untuk semua teman-teman jajaran Forkopimda hari ini, semua ya orang yang bekerja di Kabupaten Merangin. Idza tumina khana. Tanda kemunafikan yang paling bahaya juga adalah kalau dia diberi amanat, dia khianat. Hujan ya? Hujan. Berkah ini ya. Kita berdoa Pak, singkat dulu, sederhana. Ya Allah, jagalah Kabupaten Merangin ya Allah. Ya Allah, berkahilah Kabupaten Merangin ya Allah. Berilah rezeki dari arah yang Engkau ridhai dan dari arah yang tidak diduga-duga ya Allah. Ya Allah, jadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan seluruh orang-orang yang memimpin Kabupaten Merangin ini ya Allah. Berikan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkan penghasilan setiap yang bekerja di Kabupaten Merangin ya Allah. Berikan rezeki yang thayyib, yang halalan thayyiban mubarakan, wa anta khairur raziqin. Dan ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kumpulkan kami di surga Firdausmu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa doa ketika hujan? Sunnah Nabi yang contohkan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kata Rasulullah SAW, bacalah doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang diberkahi. Dan yang selanjutnya Nabi pernah mengatakan, di antara doa yang tidak ditolak, inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Maka kalau ada hujan Pak, jangan marah, doa. Karena kata Rasulullah, doa ketika turun hujan, doa yang tidak tertolak. Mudah-mudahan doa-doa tadi kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir sekali, izinkan saya pada kesempatan hari ini mengingatkan, mumpung ini kumpul semua para pemerintah daerah Kabupaten Merangin, izinkan Pak untuk menjadikan kabupaten ini kabupaten yang berkah, kabupaten yang diridhoi Allah, lancar rezekinya, mudah urusannya, sebagaimana tadi yang saya baca di rakaat kedua. Ingat, di rakaat kedua itu saya baca surah Toha. Ya, ada berapa kali tadi saya sebut tentang Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu Nabi Musa Pak? Nabi Musa itu adalah Nabi yang paling banyak namanya dalam Quran. Yang kedua, Anda tahu Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi
yang pernah berbicara langsung dengan Allah bukan di langit, di bumi. Makanya dijulukilah Nabi Musa Kalimullah, orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah di bumi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, izin Bapak Ibu sekalian, izin sekali, tidak menggurui. Tapi kalau Anda mengamalkan amalan Nabi Musa ini, maka percaya, terkhusus untuk pemerintah kabupaten yang sedang diamanahi jabatan, kalau Anda amalkan doa Nabi Musa, Anda amalkan amalan Nabi Musa, Anda akan bisa memerintah tempat ini dengan penuh kejayaan, kemenangan, keberkahan, kesuburan, apapun yang Anda minta. Karena Nabi Musa dahulu dengan mengamalkan ayat ini, dia bisa mengambil alih kekuasaan Fir'aun yang menjabat dengan kezaliman, lalu memimpinlah Nabi Musa dengan umat yang terlama, terbanyak dalam Quran, Bani Israel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar dari Nabi Musa alaihissalam, ada 4 amalan yang ingin saya titipkan pada hari ini. Lihatlah Nabi Musa ini Pak, sehingga kita bisa belajar dari Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran, Musa alaihissalam. Nabi yang punya kitab Taurat, tapi dia juga punya lembaran Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia punya kitab, dia juga punya lembaran. Apa amalan Nabi Musa Ustaz? Perhatikan, ketika Allah suruh dia ke Fir'aun, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qal, 1 Pak, amalan pertama, Rabbi syrah li sodri. Pernah dengar doa ini Pak? Biasanya doa ini dipakai kalau mau bicara depan orang. Katanya ini doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tapi tidak ada doa kecuali ada hikmah. Maka Nabi Musa pertama kali ketika disuruh menghadap Fir'aun, dia katakan Rabbi syrah li sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Maka mohon maaf, amalan pertama yang perlu dijaga, terkhusus untuk teman-teman yang bekerja di pemerintah Kabupaten Merangin, adalah amalan bersihkan hati Pak. Jangan ada penyakit hati. Kalau Merangin ini mau baik, kalau Merangin ini mau bagus, mau diberkahi, jauhkan dari dendam, dengki. Tidak ada lagi. Dulu pilkada, Pak Bupati mungkin ada lawan, sekarang rangkul Pak Bupati. Susah kalau baku musuh terus. Tidak bisa Pak. Merangin harus dibangun dengan kerjasama. Hilangkan penyakit hati. Banyak-banyak baca doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sodri. Ustadz Joni Musa punya pesantren, saya punya pesantren, Ustadz Zaini punya pesantren. Apakah kemudian kita sesama ustadz harus punya penyakit hati, dendam? Oh, pesantrennya banyak muridnya, pesantrennya sedikit. Tidak perlu Pak. Masing-masing sudah dijatah rezekinya oleh Allah. Betul atau tidak? Maka Pak, amalan Nabi Musa pertama, bersihkan hati. Sebelum dia menghadap Fir'aun, dia bilang Rabbi syrah li sodri. Amalan yang kedua Pak, wa yassir li amri. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, mudahkan urusanku. Arti dari memudahkan urusan di sini Pak, karena Nabi Musa mewakili banyak orang untuk memudahkan urusan orang lain. Maka ada hadis Nabi Pak Bupati, izin, kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang lain, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kata Rasulullah, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit, dan berikan kabar gembira, jangan suka menakut-nakuti. Jadi mohon maaf Pak, kalau ada Dukcapil, ada masyarakat Kabupaten Merangin ingin urus KTP, kalau bansos di dinas sosial, kalau urusan pendidikan di dinas pendidikan dipersulit oleh para kadis, ganti Pak Bupati. Siapa yang mempersulit rakyat Pak, sama saja dengan mempersulit urusannya sendiri. Kenapa Pak? Karena kata Rasulullah, mudahkan
jangan persulit. Siapa yang menolong hamba Allah, Allah tolong dia di akhirat. Maka amalan Nabi Musa, Pak, yang kedua adalah Nabi Musa adalah orang yang paling suka menolong. Bahkan ceritanya itu tentang tolong menolong diabadikan dalam Quran. Gara-gara itulah dia dapat istri yang anaknya Syuaib di Madian. Ya, ini kalau dicerita panjang, Pak. Intinya Nabi Musa kabur dari Fir'aun. Saat dia kabur dari Fir'aun, dia ke Madian. Madian ini salah satu kota. Lalu dia lihat orang berkumpul di dekat sumur. Ada dua perempuan yang lagi mau ambil air, yang mana Nabi Musa tidak kenal. Tapi Nabi Musa mau menolong. Maka Nabi Musa tolong dua perempuan ini. Dia ambil air karena dia kuat. Lalu dia kasih perempuan ini. Ternyata anak perempuan ini anak putrinya Nabi Syuaib. Lalu dipanggillah Nabi Musa ke sana, dinikahkanlah dengan salah seorang putrinya. Memang Nabi Musa itu jiwa penolongnya besar, Pak. Maka saya ingatkan, Pak Bupati, Wakil Bupati, menolonglah, Pak. Mumpung ada jabatan. Pak Sekda apalagi, ya, tanda tangannya paling banyak, ya. Pak Sekda izin, ya. Bapak ini, Pak, ibaratnya panglima perang, ya. Tanda tangan Bapak ini penting. Maka Pak Sekda kalau ada urusan-urusan rakyat, urusan-urusan masyarakat, mudahkan saja, Pak, ya. Yakin saja, saya mudahkan urusannya, dimudahkan urusan saya oleh Allah. Masih ada waktu? Masih ada dua lagi nih poinnya. Masih bisa sedikit, Pak Bupati? Oh, jangan Pak. Izin sedikit lagi ya, 10 menit lah, 5 menit atau 10 menit. Amalan ketiga Nabi Musa, Pak. Sudahlah dia bersih hati, sudahlah dia suka menolong. Wa yassir li amri. Kata Nabi Musa, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ini penting pejabat dengar. Ya Allah, lepaskan ikatan-ikatan di lisanku agar mereka mengerti ucapanku. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf sekali. Pejabat itu yang paling ditunggu dari rakyatnya. Maaf, bukan hanya bantuan. Maaf, bukan hanya uang. Maaf, bukan hanya MBG. Maaf, bukan hanya bantuan sosial. Yang paling ditunggu, Pak, adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang menyentuh hati. Bapak kalau nggak bisa nolong orang, minimal Bapak peluk dia, lalu Bapak bilang, sabar ya Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Demi Allah, Pak, rakyat sudah senang, Pak, punya pemimpin lisannya baik, omongannya baik. Karena mohon maaf sekali, di antara yang paling bahaya di negeri ini, Pak, hari ini adalah sudahlah pemimpinnya tidak bisa tolong rakyat. Kalau dia pidato, kalau dia ceramah, kalau dia sambutan, menyakiti hati rakyat. Wah, itu bahaya, Pak. Maka amalan ketiga Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, adalah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, perbaiki cara bicaraku ya Allah, agar mereka mengerti ucapanku. Bahkan kalau Bapak bicara sama musuh, Pak. Fir'aun itu musuh. Tapi Allah ketika nyuruh Nabi Musa bertemu Fir'aun, maka Allah bilang, faqula lahu qawlan layyina. Perkataan baik walaupun sama musuh. Kadang-kadang ada musuh politik, kadang-kadang ada musuh bisnis. Walaupun dengan musuh disuruh jaga perkataan, Pak. Apalagi kalau yang kita hadapi rakyat kita. Kalau ada mahasiswa demo, jangan marah-marah, Pak. Kalau ada orang yang mengeluh, datangi, Pak, ajak bicara baik-baik. Karena Nabi SAW di antara yang membuat beliau dicintai oleh umatnya, tidak ada perkataan Nabi yang menyakitkan untuk umatnya. Selalu yang baik-baik. Bahkan di saat Nabi SAW tidak bisa bantu sahabatnya, Nabi tetap berkata dengan perkataan baik. Jadi, Pak, mohon maaf, amalan ketiga, Pak, perbaiki bicaranya, Pak. Khususnya yang punya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Kalau Anda bikin statement, bikinlah statement yang baik-baik, Pak. Hari ini, mohon maaf, Pak,
gara-gara ucapan viral bisa diturunkan Pak, di demo berhari-hari. Saya tidak usah sebutkan nama bupatinya, tapi ada bupati ya sempat viral ya, satu daerah, saya tidak usah sebut namanya karena ini kan ada kamera dan seterusnya. Dia ngomong Pak, Masya Allah, dia kata-katai rakyatnya. Tidak lama di demo, setelah di demo dia tetap tidak mau turun. Tidak lama setelahnya ditangkap KPK korupsi. Ini salah satu tahu ya, Pak Bupati tahu, pasti dia tahu. Iya, iya. Di Jawa Tengah itu ya kalau itu ya. Hah? Iya Pak ya. Jawa apa itu? Tengah ya, Jawa Tengah. Betul Pak. Omongannya tidak baik. Di demo marah, dia bilang saya dipilih rakyat. Tidak lama ditangkap KPK. Hati-hati dengan ucapan Pak. Rakyat itu kalau terzolimi doanya dimakbulkan. Subhanallah. Pak Bupati tadi sudah tahu. Jadi kalau ada yang mau tahu Ustadz, Bupati mana? Tanya Pak Bupati. Subhanallah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, amalan terakhir, kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Di akhir cerita ini Nabi Musa bilang, ya Allah, jadikan saya orang yang banyak zikir. Apa amalan terakhir? Zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Nabi SAW, saya beristighfar satu hari minimal 100 kali. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, saya beristighfar minimal 70 kali. Pak, amalan keempat Nabi Musa, kalau mau Bapak dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, banyak zikir. Zikir inilah yang membuat urusan lancar. Pak Bupati pulang ke rumah dinas habis ini banyak-banyak astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau Pak, boleh subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, huttat khotoyahu, diampuni semua dosanya. Wa in kadat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Atau boleh juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat terbaik. Terkumpullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Penting sekali Pak. Kalau tidak percaya, boleh buktikan perkataan saya ini. Bapak mau ada urusan penting, misal Pak Bupati mau ketemu presiden, mau ketemu pejabat, ada urusan, Bapak Bupati butuh pertolongan Allah. Percaya saya Pak, selama Anda mulai keluar rumah sampai tempat itu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Percaya, urusan selesai, dimudahkan Allah. Banyak-banyak ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat thayyib, kalimat yang sangat baik. Zikir itu, Bapak percaya atau tidak, zikir itu mempengaruhi urusan, melunasi utang. Zikir itu menyelesaikan masalah. Siapa bilang masalah diselesaikan dengan otak? Bukan Pak. Siapa bilang masalah diselesaikan dengan kepintaran? Bukan. Siapa bilang masalah diselesaikan dengan relasi pertemanan? Bukan Pak. Masalah diselesaikan dengan zikir. Mana buktinya Ustadz? Ayat Allah di surah Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, fadhkuruni, berzikirlah kalian, ingat aku. Adhkurkum, saya juga akan ingat sama kamu. Al-Baqarah ini Pak. Tadi malam kebetulan di acara Ustadz Zaini, santrinya baca ayat ini. Fadhkuruni, banyaklah zikir. Azkurkum, saya akan ingat kamu. Jadi orang zikir diingat Allah.
Kalau dia zikir ingat Allah, Allah ingat sama dia. Maka kalau dia ada urusan, Allah bantu urusannya. Sebaliknya, orang yang malah zikir, Allah juga lupakan dia. Maka seakan-akan Allah bilang, urus sendiri urusanmu. Kalau Allah tidak terlibat urusan kita, Pak, berat. Walaupun kita kenal Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, berat Pak kalau Allah tidak terlibat. Tapi kalau Anda ingat Allah, Anda zikir sama Allah, Anda ingat fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Allah yang selesaikan. Kita nggak punya orang dalam pun kita dibantu Allah. Bapak punya orang dalam pun kalau Allah tidak tolong susah urusan Pak. Itulah 4 amalan Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian. 1, bersihkan hati, Rabbi syrah li sadri. 2, mudahkan urusan orang lain, wa yassir li amri. 3, jaga lisan baik-baik, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jaga lisan, jaga ucapan. Bahkan ada dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata yang baik itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah tapi diikuti dengan perkataan yang buruk. Maka hati-hati. Kata Nabi juga, kuffani an hadza atman lakal jannah. Coba lihat depan sini Pak. Nabi bilang begini sambil nunjuk lisannya, jaga lisanmu. Kuffali hadza atman lakal jannah, saya jamin surga untukmu. Saking pentingnya jaga lisan Pak. Maka hati-hati kalau pejabat bicara, baik-baik Pak, jangan emosi. Ya, tahan emosi kalau ada masalah di rumah. Jangan marahnya ke rakyat. Selesaikan sama istri di rumah Pak. Ya. Ini kadang-kadang pejabat habis dimarahi istrinya di rumah, dia marahi lagi bawahannya. Ada nggak yang begitu? Banyak Pak, banyak. Ya. Saya ketemu banyak pejabat Pak. Saya keliling Indonesia ceramah. Gubernur, wali kota banyak teman saya, bupati banyak teman saya. Saya selalu nasihati, masalah di rumah selesaikan di rumah, jangan bawa ke kantor. Baru-baru masalah dengan istrinya, masuk pagi kantor, dia marahi semua SPD SPPDN apa? SKPD-nya. Ya, SKPD-nya dimarahi. SKPD bilang, kenapa Bapak ini setiap hari Senin marah-marah? Oh ternyata setiap hari Senin istrinya marah. Kacau juga ini. Astagfirullah. Baiklah. Nah yang keempat, banyak-banyak berzikir. Jadi 4 tadi Pak, bersihkan hati, mudahkan urusan, jaga lisan, dan yang terakhir banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Itu Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, semuanya sudah hadir hari ini. Saling mendoakan Pak. Ya, saya hari ini pulang jam 2 sore karena ada acara di Kuningan jam 5 sore ya. Jadi alhamdulillah sekarang bersyukur ya banyak pesawat ya lewat Bungo. Dulu kalau lewat Jambi Pak setengah mati kalau kita mau ke sini. Alhamdulillah sekarang di Bungo ada Batik Air masuk lagi ya. Jadi bisa lebih dekat ke Merangin ya. Supaya next time-nya insya Allah kalau ke Merangin sudah lebih dekat, tinggal 2 jam aja dari Bandara Muara Bungo ya. Dan kita tutup ya dengan satu nasihat penting yang ingin saya sampaikan terakhir selain 4 nasihat tadi. Pak, kalau berdoa jangan egois. Tadi Bapak lihat ketika saya pimpin doa Pak, ada saya sebut negara Indonesia, ada saya sebut pemimpin-pemimpin. Doakan Pak. Kalau Anda rakyat, doakan Pak Bupati supaya dimudahkan dia. Kalau Anda kemudian Bupati, doakan rakyat. Jangan egois. Jangan mau doa diri sendiri. Saya kasih tahu Pak, kalau berdoa untuk diri sendiri lama dijawab. Tapi kalau doakan orang lain, malaikat aminkan dan doa itu balik ke kita Pak. Jadi kalau Anda doa, jangan doa sendiri. Maka ada rumus berdoa. Berdoalah, minta doalah, dan mendoakanlah. Doakan Pak orang lain Pak. Kalau doa, doakan Pak Bupati, doakan semua orang-orang yang memimpin kita. Pak Prabowo saja, namanya biasa saya sebut dalam doa saya Pak. Pak Presiden ini. Saya kalau doa, kadang-kadang saya sebut, ya Allah, mudahkan Pak Prabowo ini dalam memimpin Indonesia.
Karena kalau dia, mohon maaf Pak, sakit-sakit juga, bahaya juga kita Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umur Pak. Ya, selesai dulu satu periode, beres ya. Oke Pak. Iya, paham ya Pak? Karena kalau Pak Prabowo meninggal, wakilnya yang ganti Pak. Ini agak bahaya juga Pak. Iya. Mohon maaf ini Pak Fatih, jokes sedikit ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.